Kenapa Allah buat kita sedih? Supaya sujud kita lebih lama. Supaya air mata kita keluar. Kalau udah keluar air mata, plong. Supaya kalau berdoa tuh tangan kita meminta. Coba kalau hidup kita ini tenang, kenyang, lenang, senang. Berdoa paling tangan. Orang kalau hidupnya tak ada susah, berdoa tuh tangannya gini aja. Orang kalau berdoa tangannya di paha gini, itu artinya terserah ya Allah mau ngasih nggak pun nggak apa-apa. Habis susah no. Pertanyaan dulu. Oke. Bagaimana cara agar hati kita bisa senantiasa sabar dan ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir khamsin alfasanah 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saya tanamkan dalam diri saya bahwa orang tua saya itu sudah dituliskan, dipinjamkan Allah ke saya. Kau hanya serumah sama dia 11 tahun aja, Somat. Kau pulang ke Pekanbaru 2008, dia meninggal 18 Maret 2019. Hanya 11 tahun aja. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Terlalu tajamkan dalam pikiran. Saya Pak Ustadz, tahun ini saya pulang kampung Pak Ustadz. Umur emak bapak berapa? Umur emak saya 80 Pak Ustadz. Dalam hati saya, kok 80? Berarti dia masih hidup sekarang. Tapi cara Allah itu menegur saya, pas saya ceramah ketemu. Ustadz, tolong foto dengan anak ini Pak Ustadz. Anak ini kelas 5 SD, maknya baru meninggal kemarin. Oh, Allah sedang menegur saya. Kau sedih, padahal kau bisa hidup serumah sama dia 11 tahun. Ini anak ini kelas 5 SD, maknya udah meninggal. Begitu cara Allah mempermainkan perasaan. Yang pertama, yakini bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasta'inu bis sabri wassalah, sabar. Sabar itu artinya apa? Tahan. Tahan mulut, jangan sumpah serapah caci maki. Tahan hati, jangan macam-macam. Wassalah, salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lakiku dilarikan pelakor Pak Ustaz. Kalau terjadi sesuatu yang jelek menurut engkau, padahal engkau sudah buat baik, itu adalah doamu setiap subuh yang dikabulkan Allah. Doa mana? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarrama. Boleh jadi itu takdir buruk yang dijauhkan Allah dari. Saya sudah baik kok dibencinya Pak Ustadz, dia kok fitnah saya. Boleh jadi dia adalah takdir buruk yang engkau diselamatkan Allah. Kita selalu pada Allah ini husnuzon pada Allah SWT. Itulah cara kita menerima takdir. Nanti setelah kita semuanya masuk surga, amin, dicari Allah. Maza turidun. Maza turidun itu kalau bahasa kampung kami, what do you want? Nah apa wang? Kalian penghuni surga mau apa lagi? Kalian udah masuk surga? Apa kata penghuni surga? Kami sudah masuk surga, sudah dapat nikmat, tapi ada satu yang kami belum dapat. Apa dia? Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu. Apa kata Allah? Yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridha menerima takdir. Makanya dalam doa waktu tawaf bukan minta surga, minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta ridho dulu apa minta jannah? Minta ridho. Karena kalau dapat ridho pasti dapat jannah. Tapi kalau dapat jannah belum tentu dapat. Ada pula bapak-bapak, saya dapat dua-duanya Pak Ustaz. Maksud bapak, yang pertama namanya ridho, yang kedua jannah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah karena ridho menerima takdir Allah. Apakah engkau tahu dapat Lailatul Qadar? Tidak. Apakah engkau tahu dapat haji mabrur? Tidak. Apakah kau tahu dapat tobat nasuha? Tidak.
tapi aku tahu aku diridhai Allah. Dalam kitab Risalah Qusyairiyah. Dari mana kau tahu dapat ridha Allah? Ketika aku ridha menerima takdir Allah, disitulah Allah ridha kepada. Doakan supaya saya juga bisa menerima ridha menerima takdir Allah. Paling berat hidup ini adalah menerima takdir Allah. Tadi Ustadz, katanya Ustadz bisa menerima. Itu kan setelah lewat bebelas tahun. Itu pun menengok kampung Melayu itu masih lembut juga. Aspal kampung Melayu. Memang kalau lagi lapar nih payah membaca ya. Saya 1 tahun kerja di bank. Baru selesai kerja. Karena orang tua mendoakan setiap sholat agar berhenti kerja. Saat ini sudah berhenti. Tapi Allah mengambil semua. Nol yang ada saat ini Ustaz. Sedangkan sekarang saya dalam kondisi depresi berat. Mohon pencerahan. Usahakan berkawan dengan manusia yang bisa menenangkan hati pikiran abah, ayah, emak, adik, kawan, sahabat, jiran, komunitas. Falya'budu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Jaga pikiran dengan ini takdir Allah. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati, waktu sudah habis. Jaga pikiran, meyakini ini takdir Allah. Jaga hati dengan tetap terus berzikir. Membuat yang tak ada menjadi ada, Allah sanggup. Membuat yang ada menjadi tak ada, Allah sanggup. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innaka ala kulli syai'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah saya renung-renungkan, tidak ada yang bisa menolong kita di saat susah dan sedih. Satu-satunya pertolongan hanya Allah. La haula wa la quwata illa billah. InsyaAllah, kalau kita selalu berjamaah membetulkan hati kita, Allah akan lepaskan kita dari segala kesulitan ini insyaAllah. Amin ya Rabbal. Suami saya sudah mengecapkan talak kepada saya. Tapi suami tidak merasa mengucapkan. Berarti dia amnesia. Dan sekarang saya sudah pisah rumah 2 tahun. Suami tetap nggak mau ngurus cerai. Sekarang apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Kalau padi, katakan padi. Supaya jangan tetampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi. Supaya jangan tenanti-nanti. Coba malam nanti, jam 2 malam, duduk di sajadah. Setelah sholat, zikir, tenangkan, matikan semua kipas, AC, sunyi, sepi. Tanya lubuk hati paling dalam, mau balik apa tidak? Kalau mau balik, baliklah dengan baik. Kalau tak balik, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Paham? Nanti malam, jam 2, tolong ibu yang lain miss call biar bangun dia. Itu guna kita berkomunitas ini. Jadi komunitas ini tolong diangkat 1 orang untuk membangunkan. Malam ini ibu ya, malam besok ibu, namanya tahajud call. Jadi dia meng-call aja, bangun, bangun, bangun. Habis itu dia pun tidur. Jangan dengarkan cakap orang. Karena orang ini tak semuanya sepaham mengerti. Kita lah yang paling paham. Jadi kalau kata hati di dalam balik, baliklah. Jangan malu bilang sama dia. Ini WA sama dia. Bilang, bang, aku mau balik sama kau bang. Kata dia, aku pun sudah lama menunggu WA kau. Kata dia. Tentang masalah talak yang udah diucapkannya ini Pak Ustadz. Sebetulnya dia tahu nih udah jatuh. Tapi mungkin dia menyesal. Dia tak mau. Maka dia tak mau menjatuhkan. Maka dia tak mau bawa ke pengadilan. Maka solusinya menurut saya, rujuk saja. Karena sudah habis iddah 3 bulan. Kalau belum habis 3 bulan, tinggal ketuk pintu aja. I want back to you.
Tapi kalau sudah lewat 3 bulan, mesti akad ulang. Ada ijab, qabul, saksi, wali. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Itu namanya pengantin baru, stok lama. Jelas? Bagaimana sikap istri terhadap suami yang sering diingatkan untuk sholat tapi tak dihiraukan? Kadang bermada keras dan buat hati sedih. Saya ceramah ke satu tempat. Ketemu sama suami bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, kumis melintang. Kalau kebetulan sama sifatnya macam suami ibu, kesamaan hanya kebetulan saja. Isi di luar tanggung jawab panitia. Cemana ceritanya Bapak taubat, Pak? Saya ini orangnya jahat, Pak Ustadz. Saya ini taubat. Dalam hati saya, ini pasti taubatnya karena dengar ceramah Ustadz Somad ini. Saya ini taubat karena istri saya, Pak Ustadz. Malam, dia ngomong begini, Pak Ustadz. Kalau abang mati, nanti gimana? Ustadz Somad bercakap 1 jam, tak masuk ke hati orang. Istri solihah, 5 kata cuma. Nanti kalau abang mati, gimana? Rupanya, yang dari mulut ke mulut sampainya. Tapi kalau yang dari hati, ke hati juga sampai. Kira-kira yang saya sampaikan 1 jam lebih ini sampai ke hati apa tidak? Jangan pernah muak, Bu. Jangan pernah bosan untuk menasehati. Ibu suaminya nggak sholat. Nggak sholat, Pak Ustadz. Kok bisa nggak sholat? Karena dulu kami sama-sama nggak sholat. Tapi kemudian saya merasa kita ini akan mati. Saya taubat, saya hijrah. Kira-kira membuat suami ibu itu segera sholat bagi Allah susah atau payah? Rusak tauhid ini. Membuat suami itu tiba-tiba jadi baik, jadi soleh, payah atau mudah bagi Allah? Mudah. Lalu kenapa dibuatnya begitu? Dia ingin menguji ibu supaya tetap berdakwah. Saya ini kan menceramahi orang yang sudah baik-baik ini kan. Cuman agak sedih aja sedikit. Tapi ibu menceramahi orang bukan dengan tablik akbar pengajian, mengajak. Sembayang bang, sembayang bang. Sambil masak sahur. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebatnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang. Agak kuat sedikit di situ. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Kau menyindir aku ya? Enggak bang. Orang kalau enggak sembayang memang sensi bang. Kalau abang mati ku berlaki-laki. Apa kau bilang katanya? Sakit kali hatiku dengarnya. Sembayang laku kalau gitu kan. Doa silahul mu'min. Ada yang lebih hebat daripada cakap. Apa dia? Doa. Mudah-mudahan ibu panjang umur, sehat badan, ada rezeki bisa pergi umroh. Nanti waktu umroh itu tawaf sunat sekali. 7 putaran itu doanya 1 saja. Lakiku sembayang, 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 lakiku sembayang. 7 putaran itu doanya tak usah ganti-ganti. Lakiku sembayang, lakiku sembayang. Ditanya kawan, kita udah putaran ke berapa? Lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang. Ditanya orang, kau doa kau tadi dari tadi lakiku sembayang. Iya. Lakiku pun gitu juga. Ayo kita sama. Lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang. Kenapa Allah buat kita sedih? Supaya sujud kita lebih lama. Supaya air mata kita keluar. Kalau udah keluar air mata plong. Supaya kalau berdoa tuh tangan kita meminta. Coba kalau hidup kita ini tenang, kenyang, lenang, senang. Berdoa paling tangan. Orang kalau hidupnya tak ada susah, berdoa tuh tangannya gini aja. Orang kalau berdoa tangannya di paha gini, itu artinya terserah ya Allah mau ngasih nggak pun nggak apa-apa. Jadi kalau kita sedang susah, serius kita berdoa, ya Allah, tolong ya Allah.
Itu gunanya. Kadang kita tengok air ini tenang, tapi sebetulnya air beriak tanda. Ada orang yang kita tengok tenang, tapi sebetulnya enaklah Ustadz. Ustadz pergi ke sana, pergi kemari, jalan sana, jalan sini. Aku nggak bisa Pak Ustadz, aku punya masalah, aku cuma di rumah aja. Apa masalahmu? Keningku berbisul Pak Ustadz. Aku malu jumpa orang, jadi aku di rumah aja. Jadi disangkanya yang pergi-pergi itu tak berbisul. Kata yang pergi itu, aku berbisul juga. Itulah maka aku dari tadi tak duduk. Rupanya bisul dia di... Setiap kita ini punya masalah. Betul? Istrinya baik, lakinya Fir'aun. Laki baik, bini, sundil bolong, nyiblorong, suster ngesot. Saya heran, entah kenapa hantu tuh banyak perempuan. Nyi Blorong, sundel bolong, mak lampir, suster ngesot, nenek sihir. Heran deh, kok banyak. Ini diskriminatif ini. Hantu laki-laki cuman genderuwo. Hah? Kolor hijau? Jadi apa tadi pembahasannya? Hah? Suami tak sembahyang. Kenapa dibuat Allah kita ini punya ujian hidup? Supaya kita merasa lebih dekat dengan Allah. Itu tujuannya. Ad-du'a silahul mu'min. Setiap kita ini punya masalah. Bertamu saya ke rumah orang. Kaya. Semua tamu yang masuk ke rumah itu macam menengok kucing Anggora. Pala bercerita dia sama saya. Rupanya ujian hidupnya ya Allah. Tak terkatakan dengan lisan. Andai ganti posisi, saya di posisi dia. Tak sanggup saya mendengar cerita hidup. Lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya udah banyak ketemu orang dari Sabang sampai Papua kemana-mana. Macam-macam curhat cerita orang. Inti kesimpulannya saya tarik. Hidup ini semuanya punya masalah. Yang tak punya masalah cuma orang gila. Maka kalau mau tak bermasalah jadilah. Enggak ada saya bilang begitu. Habis susah loh. Habis membahas tentang masalah sedih nih, entah kenapa, rasa lapang hati saya. Sudah meneteskan air mata. Seminggu sudah Ramadan, saya tak menangis. Baru ketemu ibu-ibu, inilah menangis. Sudah seminggu Ramadan, berdoa tak juga menangis. Orang tak menangis itu hatinya keras. Tapi begitu cerita tentang kesedihan, udah saya belok-belokkan supaya ketawa, meleleh juga air mata. Nampak saya cengengnya di sini. Hebat ibu memilih judul ya. Pandai kalian mancing saya untuk sedih ya. Padahal saya sudah melupakan masa lalu. Allah membuat kita ini supaya ada cerita. Hidup manusia ini adalah cerita. Beda kita dengan binatang. Binatang punya cerita tapi tak bisa bercerita. Waktu saya tunjukkan, saya bawa Sami ke kolam akuarium, ditunjuknya. Nemo bah, Nemo. Ikan Nemo. Ikan Nemo punya cerita. Ikan tidak bisa bercerita, orang lain membuatkan cerita untuk. Maka setiap kita ini punya cerita. Sama macam cap jempol kita nih, cerita ibu lain, cerita kakak lain, cerita Ustadz Al-Nob lain. Tolong nanti jangan cuma cerita saya saja. Buat judulnya sama, tapi Ustadz Al-Nob yang cerita. Dia pun cerita sedihnya luar biasa juga. Nanti saya tonton streaming, Ustadz. Di akhir majelis, mari kita berdoa. Semoga Allah dengan kesedihan itu kita masih lebih dekat dengan Allah. Supaya Allah melepaskan kita dari segala kesulitan, kesusahan hidup. Supaya segala kesedihan kita ini dibalas Allah dengan amal-amal kebaikan. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adkhhilis surur fi qulubina. Masukkanlah rasa bahagia dalam hati kami sehingga dapat mengusir segala kesusahan kami. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Qur'an sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba huznina wa humumina. Pengusir segala gundah gulana, kesulitan, kesedihan, kesusahan, kepayahan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Segala yang sulit menjadi mudah, Engkau menjadikannya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Engkau saja yang tempat kami menolong, tempat kami minta tolong. Rabbana 'alaika tawakkalna. Kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna. Kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir. Kepada Engkau kami semua akan kembali, ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik dalam agamamu. Wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ajurna fi musibatina. Segala musibah yang kami lewati, berikanlah kami balasan atas kesabaran kami. Waja'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Waja'alna radina liqada'ik, jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdirmu, ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Segala ujian hidup yang kami lewati ini, jadikanlah akhirnya semuanya menjadi indah, ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah. Berikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak kami soleh-solehah penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Tutup amal kami ini dengan husnul khatimah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wali ikhwanina, saudara-saudara, kawan, sahabat-sahabat kami. Wali jama'atina, semua jamaah yang hadir maupun yang tidak dapat hadir namun mengikuti kajian ini, ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami pagi menjelang siang ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Lebih kurang 1 jam, hampir 1 jam setengah, banyak cakap tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah ibu memaafkan kami? Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.